Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pecinta domba dimanapun Anda berada? Perlu kami jelaskan dan mohon maaf sekali lagi bahwa tayangan yang hari Selasa kemarin tanggal 22 April 2025 tidak memuaskan Bapak Ibu Saudara karena waktu itu kan domba itu banyak sekali, hampir ribuan domba yang ada di pasar, sehingga saya tidak bisa sepil satu persatu. Lagian juga saya di kantor udah mulai ini jadwal jam 8 mana mepet. Jadi kalau hari Sabtu itu puas dari jam 7 sampai jam 10, kadang-kadang saya standby di pasar karena memang ramai pasar. Jadi kalau kemarin katanya ada yang komen bahwa lain mantap-mantap gitu cenah sepil hiji-hiji. Memang betul keinginan netizen itu yang mau, tetapi bagaimanapun juga kan keterbatasan saya. Apalagi juga saya sedikit trauma lah guys kalau ngonten di pasar, apalagi kalau ada domba curian. Jadi kita juga bukan kita tersangkut, dan bagaimanapun juga saya mah kalau di tentara mah ada kapten menuju mayor sagedeng deui 4 tahun pensiun jadi mayor, buka letko lah pensiun pangkat saya kalau di tentara di polisi. Jadi saya mah tidak takut oleh siapapun. Kalau memang saya tidak salah, misalnya saya mestinya juga orang harus terima kasih ke saya dengan konten saya. Doma curian, doma yang apa-apa itu kedetek sama saya, dan saya sebagai ASN di sini perlu saya sampaikan bahwa saya ingin bagaimana di pasar domba Padarang itu ramai, banyak pembeli, banyak pedagang dan banar yang diinformasikan ke saya. Walaupun secara matematik saya tidak terlalu diuntungkan guys kalau ngonten di pasar. Ini ibadah lah sebagai bentuk saya saya sebagai pegawai harus mengayomi masyarakat domba, banar-banar yang ada di Padarang, bukan seluruh Indonesia. Itu yang pertama, saya terpanggil. Kalau dari YouTube ya setahun sekali, kadang-kadang 6 bulan sekali gajiannya guys. Itu pun kalau dari konten YouTube domba meledak. Ya paling banter saya di 17.000 ya untuk konten domba, yang lainnya mah 33.000 yang konten lainnya. Jadi memang tipis guys, kecuali saya ngonten di kandang domba, di kandang Pak Odi itu suka ada komisi, baik yang di penjual pembeli, terus di Kang Wawan, di Pak Deden, atau di Pak Cece, atau di Pak Ropi, atau di kandang-kandang lainnya. Saya selalu menginformasikan, dan itu adalah baik dari YouTube sekian persen gaji dari YouTube maupun dari komisi, ya ada 50, ada 100, ada 200, tergantung lah dombanya, dan itu sah secara hukum dan syariat Islam jual beli. Saya menginformasikan, saya mengiklankan, terbantu ya dikasih lah, kalaupun tidak saya tidak apa-apa. Dan jadi barangkali satu keterbatasan saya waktu itu hari kemarin saya tidak full satu persatu sepil. Kalaupun satu persatu sepil itu bayangkan ribuan atau jutaan domba yang ada di pasar domba. Kalau sepil satu persatu, bayangkan 5 menit saja, 5 menit domba yang saya sepil itu barangkali memakan 5 jam 6 jam. Tapi kan saya paling yang pokok-pokoknya aja gitu yang. Jadi saya mohon maaf kalau saya belum bisa memuaskan, apalagi waktu saya terlalu banyak trauma guys. Kalau saya punung sih bisa. Saya pernah dikatain nanaonan kurang kuling gaus nugelo, padahal aduh memang menyakitkan guys. Tapi dah kumaha dengan dah saya butuh sampingan dari PSN, PNS dah gitu mas, saya dah manusianya tenarima gitu. Apalagi lamun mau pangkat mah dah saya lain jelema jore-jore lah, sarjana, pangkat saya sebentar lagi mayor lamun di tentara mah. Jadi kalaupun ada kata-kata kasar juga saya akan bertindak, sireum ge digegel, marah lah gitu. Ya itu saya mah pertama ibadah lah supaya benar-benar ada juga di pasar domba
banar atau pedagang yang tidak mau di shot. Apakah katanya dia punya hutang di pasar lain, dia menghindar, atau ada semacam anu bangsat doma misalkan ngadagang. Nah, kadang-kadang patung kok saya mah tidak diieukeun da. Da saya mah untungna gitu. Nyepil anu karitu lewati we gitu. Hal-hal gitu. Jadi banyaklah trauma-trauma lamun pundung teh mah saya teh karunya lah ku banar-banar yang lain gitu. Saya teh geus dipromosikan. Saya pertama saya waktu itu ngamera ada doma yang hasil curian. Ya, saya tidak tahu bahwa itu curian. Oh katanya Pak, oh Anda ini. Oh mestinya Anda dong yang mengucapkan terima kasih dengan YouTube saya bisa kedetek yang curi dan sebagainya. Itu yang real. Dan saya siang malam waktu itu terganggu lah istirahat saya, keluarga saya, dan sampai jam 2 malam, jam 3 malam terganggu untuk urusan antar sana antar sini yang siapa yang pembeli pertama dan sebagainya. Yang itu kisah dari sebuah konten di pasar doma. Dan saya mah tidak takut dah hiji mana orang aparat gitu, saya pangkat luhur. Naon sih kecuali saya berbuat salah dagang-dagangkeun anu bangsat doma itu baru kan saya tidak tahu bahwa itu doma bangsatan atau tidak, pencurian dan sebagainya. Ya kita mah lurus saja bagaimana saya menginformasikan doma yang ada di Padalarang itu saja. Tentang ada kasar-kasar ya saya mah sekali-kali malah saya akan ngasih tahu bahwa tong kasar-kasar teuing lah gitu. Kalau misalnya tidak puas datanglah ke pasar doma lah kira-kira gitu, hayang real mah gitu. Nah, saya mah tidak diuntungkan guys. Kadang-kadang ada yang langsung mulubus beli ke pasar doma dan bandar tidak ngasih ke saya. Dia juga tidak ngasih, silakan saja. Hitung-hitung ikhlas di mana we rezeki mah. Tapi kadang-kadang jerih payah kita, capek kita, beban kita. Bayangkan guys kuota kita. Terus bau badan gitu kalau ke pasar doma itu bau guys. Bau badut, bau doma, bau segala macam kotoran. Wah, jijik guys, bener kalau saya ke lapangan belum becek, belum ketemu doma-doma yang bau kotor. Itu kan ke celana kita, ke ini kadang-kadang ke rumah itu harus mandi guys. Itu perjuangan guys. Kadang-kadang juga kuota kita, terus waktu kita, dan tidak ada yang namanya YouTube itu guys. 10.000 itu dikasih paling 60.000 guys. Bayangkan satu doma itu misalkan 50.000 besaran komisi dari doma guys. Ketimbang dari gaji YouTube itu yang perlu dia jelasan. Jadi kadang-kadang kukulingan kaos nugelo cenah YouTuber teh siap kukulingan kaos nugelo. Tapi kan Anda mah tidak tahu bahwa perjalanan saya capek, waktu saya dan sebagainya. Sesuganan we. Gitulah itu pertama. Kenapa saya terlalu ambisius menginformasikan di pasar doma? Karena memang secara benefit keuntungan nggak ada guys, dari YouTube kecil, dari komisi nggak ada. Kecuali saya fokus di pasar di kandang doma baru saya semangat ya, ada temu napik lah dininya ge hayang komisi, urang hayang komisi, hayang duit, jadi temu napik kira-kira gitu. Nah barangkali gitu yes, saya jelaskan kenapa hari kemarin tidak saya sepil, karena memang erek nyepil kumaha guys. Lagi transaksi hek ditanya guys kaganggu terus domana loba terus orang teh bisa nyepil hiji-hiji, maafin lah kira-kira gitu. Kalau tidak puas datanglah ke pasar doma. Dan kadang-kadang mantap cenah ke kerang keliling cenah manfaat. Nah, bagi saya manfaat guys diinformasikan bahwa di pasar doma ada pasar. Masalah detail harga kan sudah sebagian saya sampaikan. Kira-kira begitulah. Mohon maaf kalau saya terlalu berapi-api dalam menyampaikan. Memang begitulah keluh kesah sebagai YouTuber doma itu kisahnya banyak pahitnya ketimbang manisnya guys. Kalau di bidang penghasilan YouTube tidak seberapa. Terus kenapa saya fokus ke kandang doma? Karena memang tadi ya guys di kandang doma itu ya ada benefit lah di samping keuntungan. Kalau satu bulan ada penghasilan 2 juta 3 juta dari komisi doma atau bati doma dari yang pembeli itu dari YouTube
paling 1.600.000 itu 7 bulan baru gajian guys. Bayangkan guys, paling 200.000 lah per bulan, nggak besar guys dari itu. Kecuali memang kalau artis, kalau yang tertenar baru. Kalau doma kayak gini, saya mah ibadah aja. Bagaimana menginformasikan? Ya begitu guys penjelasan saya. Kenapa saya akhir-akhir ini tidak terlalu fokus ke pasar doma. Nanti ya kadang-kadang si Banar mungen diliput. Nggak tahu apakah dia punya hutang di pasar lainnya atau hasil doma curian, saya tidak tahu. Dan saya mah tesieun bisa saoge selama bener mah gitu. Saya ngaliput tidak ada unsur untuk menayangkan hal yang tidak, itulah kira-kira begitu. Barangkali guys yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa aku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam doma.